Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Durisan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan studi kasus yang berjudul tentang peppercorn dining. Jadi peppercorn dining ini adalah sebuah kantin atau sebuah restoran yang berada di sebuah kampus atau universitas di Amerika. Utamanya gitu kan, tentang 4 orang, di mana 4 orang tersebut yang pertama adalah seorang manajer yang bernama Drew, kemudian 2 orang konsultan yang bernama Roger dan Lynn, dan yang terakhir Erika. Erika ini merupakan alumni kampus tersebut, di mana saat dia berkuliah di situ dia merangkap apa ya, maksudnya part time mengambil kerja sebagai manajer dari mahasiswa. Jadi peppercorn dining ini ada manajer dari perusahaan tersebut dan ada juga dari mahasiswa itu. Nah, dalam diskusi awal atau dalam cerita awalnya, mereka tuh berempat bertemu di dalam sebuah forum atau di sebuah tempat. Mereka mau membahas tentang latar belakang peppercorn dining tersebut dan kemudian membahas tentang permasalahan atau tentang kondisi yang ada dalam restoran tersebut. Nah, yang pertama tentang pembuatan kontrak. Di sini yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan penjelasan itu dari seorang manajer, yaitu Drew. Nah, Drew menyatakan bahwa staffing adalah mimpi buruk. Kita tidak bisa menemukan orang-orang yang berkualitas di mana saja. Perekrutan dan retensi telah menjadi bagian konstan. Nah, pada saat kasus tersebut, itu negara di mana perekrutan itu ada, itu sedang mengalami peningkatan, booming istilahnya. Jadi karena sedang ada peningkatan yang pesat, jadi jumlah karyawan tersebut mereka tertarik bekerja di luar, sehingga peppercorn dining ini agak kesulitan untuk mencari pekerja. Sehingga selain memang mereka melibatkan tenaga dari luar, mereka pun melibatkan mahasiswa, dan ada pun pekerja yang bersifat secara temporer atau secara part time gitu kan. Nah, kemudian keinginan dari Drew adalah, saya ingin membuat peppercorn menjadi tempat bekerja yang menyenangkan. Saya mendapatkan produktivitas yang besar dari orang-orang ini dan mereka benar-benar peduli. Nah, dalam perjalanannya ada 2 orang yang bisa dibilang sangat loyal terhadap peppercorn ini, yaitu ada Bob dan Doug. 2 orang tersebut adalah juru masak. Si Bob, dia itu juru masak untuk shift siang, yang sedangkan Doug dia adalah juru masak untuk shift malam. Jadi memang peppercorn ini beroperasi dari pagi sampai malam. Ada 2 shifting gitu kan. Nah, si Bob dia sudah bekerja selama 28 tahun. Sedangkan si Doug dia sudah bekerja selama 10 tahun. Berarti kan bisa kita bayangkan mereka loyal. Berarti kan ada sesuatu yang membuat mereka nyaman untuk tetap bekerja di peppercorn ini. Dan sebenarnya si Doug ini pengen atau ingin bekerja di siang hari. Tapi menurut Drew itu agak sulit karena Bob sendiri dia sepertinya masih jauh untuk pensiun. Nah, itu kondisi dari si Drew gitu kan. Yang kedua dari Erika. Nah, Erika menyampaikan kepada konsultan, yaitu si Roger dan Lynn gitu kan. Di antaranya adalah tentang jam operasional. Jam operasionalnya itu adalah Senin sampai Jumat. Kalau pagi ini kan 2 shift. Ada jam 11 sampai 19.30, di mana jadi 11 sampai 11.30 itu beroperasinya, tapi nanti dibagi 2 shift gitu kan. Nah, untuk siang hari mereka tuh bisa menjual 1.500 sampai dengan 1.600 porsi, sedangkan makan malam 900 sampai dengan 1.000 porsi. Nah, tetapi menurut Drew gitu kan, meskipun memang penjualan tinggi dan stoknya pun selalu habis, tapi Drew itu sebenarnya tidak tahu apakah memang habis karena laku, dalam artian apakah konsumen itu menyukai ataukah si chef itu salah perhitungan, dalam artian mereka salah memperhitungkan harusnya membuat porsi berapa, mereka malah berapa. Nah, itu kan bisa jadi makanya jadi habis. Nah, itu Drew sebenarnya kurang tahu tentang kondisi tersebut. Nah, menurut si Erika, memang ada karyawan yang berasal dari serikat buruh, dalam artian memang mereka bekerja, dan ada karyawan yang berasal dari mahasiswa. Nah, menurut Erika, konflik yang terjadi adalah ada konflik antara student atau pelajar dengan temporary workers atau pegawai tidak tetap. Itu konflik yang dirasakan oleh Erika.
Jadi Erika itu saya katakan lagi bahwa dia adalah alumni kampus tersebut dan dia juga sempat bekerja di situ, sehingga dia dilibatkan karena memang posisinya pada saat dia bekerja sebagai manajer. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini ada dua cara. Yang pertama wawancara dan observasi. Mereka melakukannya selama 3 hari. Nah, yang melakukan adalah 3 orang, Erika, Lynn, dan Roger, sedangkan Drew tidak melakukan observasi. Jadi dalam teknisnya, pertama mereka mengumpulkan data, setelah mengumpulkan mereka memberikan feedback kepada manajer, dan di akhir baru dibahas dalam artian tim mau seperti apa gitu kan setelah proses observasi ini. Nah, Erika dipilih selain dia pernah dan kita pasti sudah tahu kan, dan diharapkan dengan adanya Erika pasti ada orang-orang tertentu yang memang dia itu tidak bisa dalam artian kurang terbuka dengan orang baru, sehingga Erika diperlukan agar orang-orang seperti yang baru saya sebutkan yang artian tidak mudah bergaul dengan orang baru bisa terbuka gitu kan, makanya Erika dipilih. Nah, kalau Erika dia menggunakan metode wawancara. Samplingnya adalah siswa yang makan di restoran yang pertama, yang kedua karyawan, manajemen restoran, hingga perwakilan dari karyawan tersebut, dan yang terakhir adalah induk organisasi universitas. Jadi dia mewawancara pimpinan kampusnya. Sedangkan yang kedua adalah Lynn. Lynn itu berkonsentrasi untuk meneliti di area produksi. Metode observasinya itu dimulai dari loading dock dengan memperhatikan sekelilingnya serta bagaimana perilaku bekerja saat itu. Nah, metode si Lynn ini mirip dengan Roger. Jadi mereka sama-sama mengobservasi, mereka melihat situasi yang ada di papercon ini, cuma berbeda tempat. Kalau misalnya Lynn itu di area loading dock atau bagian belakang, sedangkan Roger itu di area depan. Mereka pun sama melakukan observasi dan juga wawancara. Nah, sedangkan tapi wawancara mereka itu bersifat mengalir gitu kan. Jadi tidak ada panduan yang jelas, misalkan harus bertanya ini tidak. Mereka memang mungkin menggunakan pengalaman mereka gitu kan. Nah, inilah wawancara observasi. Ini adalah hari pertama, dimulai dari pertama gitu, dimana ini adalah orang pertama yang tiba di perempuan. Dia melihat 3 karyawan gitu, dari mulai dermaga pengangkutan, kemudian mengangkut sampai dia berjalan ke dapur, dia melihat kondisi dapur seperti apa. Nah, di sini dia bertemu dengan Dog yang tadi kita ketahui sudah bekerja selama 25 tahun sebagai juru masak. Dan 10 tahunnya dia lakukan di Peppercorn. Nah, si Dog ini menyampaikan tentang pekerja terampil memiliki kontrak kerja yang sama dengan pekerja tidak terampil. Saya pikir pengaturan ini menahan pekerja terampil dan membantu yang tidak terampil untuk maju. Itu tidak bekerja dengan baik. Dan kami bahkan tidak memiliki pelayanan toko. Satu-satunya cara agar berubah adalah menjadi bagian dari manajemen. Nah, jadi menurut si Dog ini, dia menyampaikan bahwa pekerja yang punya skill dan tidak skill, nah itu kontraknya sama. Buat kerja juga mungkin sama. Nah, dalam artian jadi orang-orang lama itu ya dia pun berpikir skill saya dihargai sama dengan orang yang tidak punya skill. Itu pendapat si Dog. Selanjutnya layout dapur. Kita bisa melihat layout dapur ini dari mulai area kasir, terus ada pelayanan dan sebagainya. Ini ada di lantai pertama. Nah, ini area selanjutnya yang diobservasi oleh tim konsultan tersebut. Selanjutnya area pelayanan. Nah, ini diperiksa oleh Roger. Roger memeriksa area ini, dia tidak melihat adanya pengaruhan porsi dari makanan yang diambil. Roger memulai percakapan dengan seorang pekerja yang bernama Kerry. Dia mengatakan pada Roger, dia telah di Peppercorn selama 10 tahun dan melakukan cek terpintu selama 9,5 tahun. Nah, maksudnya pernyataan ini adalah jadi setiap orang itu tidak ada patokan yang jelas saat dia mengambil makanan atau dia diberikan makanan. Jadi bisa aja dia mengambil nasi lebih banyak atau mengambil gandum lebih banyak. Nah, itu kita tidak ada keteraturan di sini. Nah, ini bisa kita lihat tata letak dari makanan yang tersedia di Peppercorn ini. Nah, ini sebenarnya rangkuman dari hasil observasi wawancara dari 2 atau 3 orang tersebut. Dari mulai ada Dog sebagai night chef, ada Kerry sebagai server, Bonnie kasir, ada Son sebagai HR manager,
Ini ada komen-komen mereka. Misalkan si Dog menyatakan ide-idenya tentang makanan diterima oleh manajemen, dan kemudian komunikasi sangat penting dalam menjalankan operasi yang efektif. Terus dia juga mengatakan beberapa skilled worker kurang dapat bekerja dengan baik. Ya, dan seterusnya ada beberapa komentar yang bisa kita lihat di sini. Nah, slide ini pun masih membahas komentar-komentar yang kita rangkum. Ada juga dari Molly seorang koordinator. Kemudian ada seorang Sarah, dia supervisor. Ada Chris, sek malam. Selanjutnya ini adalah Peppercorn Meeting Organization Chart. Dalam artian ini susunan atau struktur organisasi. Kita katakan struktur organisasi dari Peppercorn Meeting. Kita lihat dari atas ada professional manager, Drew. Terus turun ada professional supervisor bernama Larry, ada disroom, student coordinator. Nah, itu adalah susunan atau struktur organisasi dari Peppercorn Meeting. Selanjutnya ini juga masih struktur, cuman yang lebih kompleks dalam artian ke atasnya gitu, karena memang Peppercorn Meeting ini merupakan cabang atau merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain. Selanjutnya adalah bagian diskusi. Diskusi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang seberapa efektif data yang dikumpulkan konsultan OD, lalu isi datanya seperti apa, dan bagaimana proses data dikumpulkan. Yang kedua, apakah konsep atau model membantu Anda menganalisis data? Kesimpulan apa yang akan Anda tarik dari analisis tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya sesi umpan balik dirancang? Ya, pertanyaan pertama, seberapa efektif data yang dikumpulkan konsultan OD? Isi datanya bagaimana? Dan bagaimana proses tersebut dikumpulkan? Jadi data yang dikumpulkan cukup efektif, mengingat data diperoleh secara primer, artinya merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau konsultan di lapangan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dalam proses wawancara ini tidak digunakan panduan pertanyaan yang baku, sehingga ada kekhawatiran data menjadi bias. Dalam artian bisa saja dia menanyakan sebuah pertanyaan kepada orang pertama, tapi dia tidak mempertanyakan ke orang kedua. Selanjutnya adalah data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara. Samplingnya adalah siswa yang makan di restoran, karyawan, dan manajemen restoran, hingga perwakilan dari induk organisasi universitas. Selain itu digunakan pula metode observasi. Nah, sedangkan hasilnya adalah didapat informasi-informasi terkait visi, misi, catatan operasional, aturan-aturan, hingga kebijakan dan birokrasi atau struktur unit yang ada di Peppercorn. Itulah jawaban untuk pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah konsep atau model membantu Anda menganalisis data? Kesimpulan apa yang akan Anda tarik dari hasil analisis? Jadi cara pengumpulan data dan penelitian ini tuh menggunakan metode wawancara dan observasi. Artinya menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini langkah pertama adalah content analysis. Adalah analisis kualitatif dengan cara merangkum jawaban dari para responden ke dalam sebuah kategori konten tertentu. Prosesnya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama adalah mengelompokkan jawaban yang sering muncul. Yang kedua adalah menentukan tema untuk jawaban-jawaban tersebut. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan jawaban-jawaban tersebut ke dalam kategori tertentu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali lagi ke kumpulan pernyataan yang dikumpulkan saat observasi tadi, dan juga wawancara. Kita bisa melihat berbagai pendapat karyawan dari mulai Doug, Gary, Bonnie, Shaun, Molly, Sarah, Chris. Nah, kita kan sudah mengumpulkan menganalisis pernyataan yang mereka sampaikan. Kita bisa lihat jawaban mana yang sering muncul, dan kemudian kita kelompokkan jawaban-jawaban mereka. Nah, yang kedua adalah force field analysis. Nah, metode ini membagi informasi mengenai perubahan organisasi dalam kedua kategori, yaitu force of change, force for change, dan force for maintaining the status quo atau resisting change. Nah, singkatnya adalah kita tuh membagi ke dalam 2 kelompok tentang orang-orang yang ingin perubahan dan orang-orang yang ingin mempertahankan status quo atau keadaan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang yang ingin berubah, mereka tuh beralasan adalah ingin mengharapkan manajemen staff yang lebih baik, dan dia juga menginginkan ruangan restoran yang lebih dingin, lebih nyaman gitu kan. Nah, dan yang terakhir mereka tuh ingin gaya manajemen yang terdesentralisasi.
Nah, sedangkan pandangan orang-orang yang ingin bertahan dalam suatu keadaan, mereka itu menganggap dari kemungkinan yang diusung oleh Bel itu membuat full apa ya, mereka merasa nyaman tuh, para pekerja full time itu merasa nyaman. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana seharusnya sesi umpan balik dirancang. Nah, ini ada pendapatnya si Cummings dan Worley ya, pada 2009. Jadi proses feedback salah satunya adalah appropriate attendance, yaitu stakeholder yang terkait dengan permasalahan tersebut harus bersedia mengikuti forum feedback tersebut. Nah, sesi feedback sebaiknya dilakukan terpisah. Hal ini agar masing-masing pihak yang terkait dapat memberikan feedback yang benar tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi, sehingga benar-benar menghasilkan data dan informasi yang penting dan relevan dengan permasalahan. Nah, nanti feedbacknya itu bisa didapatkan dari orang-orang ini. Nah, jadi dalam sesi terakhir, maksudnya sesi feedback yang dirancang, nanti diundang orang-orang yang memang berhubungan yang terkait dengan proses-proses ini. Dan ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa sebaiknya mereka diundang secara terpisah. Orang pertama terpisah, kedua terpisah, dan seterusnya. Dan artian agar tidak ada masukan orang lain yang menjadikan pendapat mereka itu bias gitu. Pendapat mereka itu masih murni karena mereka sendiri. Nanti bisa minta pendapat dari pegawai, manajemen, top manajemen, pelanggan, supplier, atau dari induk perusahaan. Ya, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.